Oke, jadi hari ini kita ada di chapter terakhir untuk structure ya, teman-teman. Jadi sebenarnya materinya structure itu sudah selesai di chapter ke-9 kemarin, karena kita sudah kenalan dengan structure bagian kedua. Nah, tapi saya merasa saya perlu memberikan teman-teman bab tambahan ya mengenai penggunaan conjunction karena conjunction ini sedikit agak rumit, teman-teman. Jadi memang ada beberapa eee, langkah tambahan atau bab tambahan atau materi tambahan mengenai conjunction yang menurut saya, eee, perlu diberikan, seperti itu. Supaya nanti teman-teman, bisa, menjawab ketika ada soal yang agak sulit mengenai conjunction, seperti itu. Nah, soal yang agak sulit itu gimana, hari ini kita akan bahas, oke? Jadi kita akan belajar mengenai dependent clause atau anak kalimat. Jadi dulu waktu kita belajar conjunction di hari kedua, teman-teman, conjunction itu dibedakan menjadi 2 jenis ya, yaitu yang pertama ada namanya fanboys dan selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuma singkatan dari conjunction for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, selain conjunction for, and, nor, but, or, yet, so, dia dikategorikan sebagai conjunction selain fanboys. Oke. Nah, ada yang masih ingat bedanya? Ya, jadi mereka ini walaupun sama-sama conjunction, tapi ada bedanya ya, teman-teman, di pemakaian. Yaitu yang pertama, fanboys itu tempatnya tidak boleh di awal kalimat kalau di TOEFL, oke? Jadi dia nggak boleh muncul di paling depan kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal di soal ya, kemudian di pilihan ganda ada yang diawali dengan fanboys, jawabannya jangan dipilih, right? Karena fanboys tidak boleh muncul di paling depan kalimat, seperti itu. Tapi kalau conjunction selain fanboys, dia baru boleh. Jadi kalau titik-titiknya di paling depan dan kita memang butuh conjunction, nah pilihannya hanya bisa conjunction yang selain fanboys saja, seperti itu. Jadi conjunction selain fanboys itu boleh di awal, boleh di tengah, seperti itu ya. Nah, nanti pola kalimatnya atau bentuk kalimatnya ketika kalimat itu mau menggunakan conjunction fanboys itu cuma satu. Jadi bentuknya cuma subjek predikat, conjunction fanboy subjek predikat. Nah, tapi kalau misalkan conjunction yang selain fanboys karena itu tadi tempatnya dia boleh pindah-pindah, boleh di awal, boleh di tengah. Nah, nanti ada 3 pola kalimat ya. Yang pertama adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek conjunction subjek predikat predikat, ataupun conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat, seperti itu. Dan perbedaan yang ketiga, perbedaan yang ketiga itu ada, fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek predikat ya, dia bisa saja menghubungkan bagian dari kalimat saja. Nah, syaratnya ketika fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat saja yang dihubungkan harus sama atau paralel, seperti itu. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, sebenarnya teman-teman masih ada satu perbedaan lagi dari fanboys dan selain fanboys ini. Oke, yaitu mengenai conjunction yang lebih, lanjutan gitu ya, materi conjunction lanjutan. Nah, perbedaan keempatnya adalah conjunction fanboys itu dia berdiri sendiri di kalimat sebagai konektor. Oke, jadi dia tidak mengikat subjek predikat setelahnya, alias ya mereka berdiri masing-masing, seperti itu. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Pasti dia harus ditarik satu garis dengan subjek predikat setelahnya. Jadi ada susunan conjunction subjek predikat, tapi menempati satu posisi kalimat nanti. Seperti itu. Kan kemarin kita juga sudah belajar frase ya, teman-teman. Frase itu kumpulan kata yang menempati satu posisi kalimat. Nah, kalau klausa itu sama, gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat, cuman untuk klausa ini atau anak kalimat ini, susunannya adalah conjunction subjek predikat. Jadi urutannya sudah fix seperti itu, tidak boleh dibolak-balik. Nah, sekarang kenapa sih conjunction fanboys itu tuh kok tidak terikat dengan subjek predikat setelahnya, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu selalu conjunction-nya itu terikat dengan subjek predikat setelahnya. Nah, itu ada hubungannya dengan makna, teman-teman. Jadi saya akan, demonstrasikan menggunakan kalimat. Yang pertama menggunakan fanboys dulu. Jadi saya punya kalimat, "I am just a commoner, but you are a popular rich kid." Kalau diartikan, aku hanya anak biasa atau orang biasa, namun kamu adalah seorang anak kaya yang populer. Nah, itu kalau conjunction but tetap di tengah, subjek predikat setelah dan subjek predikat sebelumnya but itu saya tukar tempatnya. Nanti pesan yang mau disampaikan tidak akan berubah.
atau intinya masih tetap sama. Ya, jadi kalau saya rubah tempatnya jadinya you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer, sedangkan aku cuma orang biasa, seperti itu. Nah, idenya sama, yang pesan yang pengen disampaikan atau makna atau inti yang pengen disampaikan itu nggak ada bedanya. Jadi ketika subjek predikat sebelum dan setelahnya itu dibolak-balik tempatnya, teman-teman, tidak merubah pesan yang ingin disampaikan atau informasi yang ingin disampaikan. Oke, itu kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kalimat majemuk setara. Nah, disebut setara karena ya itu tadi, dua-duanya itu induk kalimat, nggak ada anak kalimatnya, teman. Dua-duanya kalau dibolak-balik artinya tidak akan berubah. Nah, tapi bedakan dengan conjunction yang selain fanboys. Kenapa kok dia harus nempel dengan subjek predikat setelahnya? Ya, misalkan saya punya kalimat I eat when I feel hungry. Saya makan kapan pun saya merasa lapar. Nah, di situ kalau misalkan conjunction when tetap di tengah, subjek predikat setelah dan sebelumnya itu saya tukar, nanti artinya berubah, teman-teman. Oke, jadi misalkan I feel hungry when I eat. Saya merasa lapar ketika saya makan. Jadi semakin dia makan, semakin dia lapar. Kayak gitu. Sedangkan yang atas, alasan dia makan itu adalah karena dia lapar. Ya, jadi yang bawah itu jadi artinya beda. Saya merasa lapar ketika saya makan. Ya kan, yang atas saya makan ketika saya merasa lapar. Jadi beda, teman-teman. Makanya kalau subjek predikat setelah conjunction when itu mau dipindah tempatnya di sebelumnya subjek predikat I eat, maka conjunction-nya juga harus ikut supaya maknanya sama seperti itu ya. Jadinya harusnya yang benar adalah when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Nah, itu adalah alasan kenapa conjunction selain fanboys ini dia selalu terikat dengan subjek predikat setelahnya dan urutannya harus seperti itu ya, teman-teman. Conjunction, subjek, predikat. Seperti itu. Oke, dan dia nanti nempati satu posisi kalimat sendiri. Jadi kalau contohnya kalimat ini subjeknya adalah I, predikatnya adalah eat. Nah, when I feel hungry, ketika saya merasa lapar, itu satu kesatuan, dia sebagai keterangan waktu. Jadi kalau ditanyakan, kapan kamu makan? Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, kapan itu kan menanyakan keterangan waktu. Jadi, when I feel hungry di sini, dia adalah keterangan waktu, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau dalam bahasa Indonesia, conjunction yang selain fanboys ini, kalimatnya namanya adalah kalimat majemuk bertingkat. Ya, disebut kalimat majemuk bertingkat karena ada induk kalimat atau namanya independent clause. Ya, ada juga anak kalimat atau dependent clause, ada juga yang nyebutnya subclause. Nah, anak kalimat itu yang terikat dengan conjunction itu, teman-teman. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri walaupun ada subjek predikatnya. Kan nggak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman, guys, ketika saya lapar, terus saya diem, pasti teman-teman nungguin, kalau nggak itu ada yang bertanya. Kalau Mister lapar ngapain? Kayak gitu. Jadi ya harus ada lanjutannya. Tapi kalau misalkan, guys, I eat, teman-teman saya makan. Nah, teman-teman pasti langsung bisa paham. Oh, maksudnya entah nawarin, entah ngasih informasi kayak gitu, intinya bisa dipahami kayak gitu. Oke. Jadi itu tadi bedanya anak kalimat dan induk kalimat. Dan kalau kalimat itu ada induk dan anak kalimatnya, itu namanya adalah kalimat majemuk bertingkat. Sebenarnya nggak penting nama ya teman-teman, tapi supaya kita bisa ngubungkan. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sebenarnya sama aja. Cuman istilahnya aja ditranslate seperti itu. Makanya saya benci istilah ya teman-teman. Nah, intinya itu tadi. Jadi ada bedanya conjunction fanboys sama selain fanboys. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai anak kalimat ini, teman-teman, atau conjunction yang selain fanboys yang harus terikat dengan subjek predikat setelahnya tadi. Seperti itu. Nah, yang dinamakan dependent clause atau anak kalimat atau ada juga nyebutnya subclause. Itu hanya penyebutan aja. Oke, itu adalah susunan yang terdiri dari conjunction yang selain fanboys, ketemu dengan subjek setelahnya dan predikat. Dan memang urutannya harus seperti ini ya. Conjunction selain fanboys, subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi, nggak boleh. Seperti itu. Nah, ini nanti susunan ini bisa menempati atau berfungsi sebagai 3 kelas kata, teman-teman, di dalam kalimat ya. Yang pertama, conjunction selain fanboys kemudian diikuti subjek predikat itu kalau ditarik satu garis dia bisa berfungsi di kalimat sebagai kata benda atau noun, bisa juga berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif, juga bisa berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb.
Oke, nah saya nyebutnya kalau dependent clause fungsinya noun ya nyebutnya noun clause. Kalau fungsinya adjective ya adjective clause. Kalau fungsinya adverb ya saya nyebutnya adverb clause. Hanya penyebutan lebih gampang biar seperti itu, teman-teman. Nah, ada yang masih ingat, teman-teman, kata benda di kalimat itu fungsinya sebagai apa sih? Ada dua fungsi kata benda di kalimat. Ada yang masih ingat? Jangan takut salah, dicoba dulu. Objek. Objek sama subjek. That's right, objek sama subjek. Nah, itu fungsi kata benda di dalam kalimat. Nah, kalau ada noun clause pun atau dependent clause anak kalimat yang berfungsi sebagai noun, nah fungsinya nanti satu kesatuan ini, teman-teman, conjunction selain verb subjek predikat itu kalau ditarik satu garis dia akan menjadi subjek ataupun objek. Seperti itu. Kemudian kalau adjektif, ada yang masih ingat fungsi dari kata sifat itu apa? Fungsinya cuma satu, teman-teman. Sifat. Menjelaskan noun. That's right. Adjective clause sama. Dia menjelaskan kata benda atau describe a noun. Oke, jadi kata sifat fungsinya cuma satu ya di kalimat, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ini adverb. Kalau adverb ini, teman-teman, dependent clause ini nanti fungsinya adalah sebagai keterangan dari kalimatnya. Jadi menambahkan detail atau menambahkan keterangan ke seluruh kalimat. Misalnya keterangan tempat, di mana kejadian itu terjadi. Keterangan waktu, kapan kejadian itu terjadi. Keterangan cara, bagaimana kejadian itu dilakukan. Kemudian keterangan itu banyak keterangan alat, dengan apa pekerjaan itu dilakukan. Misalnya seperti jadi keterangan itu ada banyak sekali ya. Nah, sekarang kita rinci satu-satu, teman-teman. Contohnya ya, bentuknya dependent clause itu yang jadi noun, yang jadi adjective, yang jadi adverb di kalimat itu contohnya kayak gimana sih? Nah, kita bahas dulu yang dia sebagai noun atau kata benda. Nah, fungsi noun tadi adalah sebagai subjek atau objek. Nah, kita bahas dulu ketika dia menjadi subjek. Jadi nanti teman-teman ada menemukan di kalimat urutan conjunction subjek predikat itu jadi satu ya, jadi subjek. Terus kemudian tinggal ngasih predikat satu lagi. Jadi nanti conjunction subjek predikat ini satu kesatuan sebagai subjek, kemudian tinggal nambahkan satu predikat lagi. Jadinya nanti urutan atau struktur kalimatnya adalah conjunction subjek predikat predikat. Nah, terus subjeknya mana? Subjeknya ya satu kesatuan ini, teman-teman. Conjunction subjek predikat di situ sebagai subjek. Ya, seperti itu. Contoh kalimatnya seperti ini. What is happening to China right now is horrible. Apa yang terjadi terhadap Cina saat ini itu sangat mengerikan. Nah, di situ ada conjunction what yang sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is happening to China right now. Nah, itu kalau ditarik what is happening to China right now itu adalah subjeknya atau yang pengen kita omongin. Predikatnya adalah is horrible. Seperti itu. Oke, jadi ini dependent clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun atau saya nyebutnya noun clause. Kemudian sekarang noun clause yang fungsinya sebagai objek. Jadi letaknya di setelah predikat dulu ya. Contohnya jadi nanti ada subjek, kemudian ada predikat yang butuh objek. Ya, teman-teman, misalnya mengetahui itu know, itu butuh objek. Percaya atau mempercayai itu kan juga butuh objek. Nah, nanti kalau ada kata kerja itu terus setelahnya ada conjunction subjek predikat, berarti conjunction subjek predikatnya itu dia sebagai objek dari predikatnya. Contoh kalimatnya adalah I believe, saya percaya, percaya apa? That our planet is a globe. Percaya bahwa planet kita itu berbentuk bola. Misalnya seperti itu. Oke, jadi subjeknya I, predikatnya believe, objek dari kata believe itu dari kata that sampai globe. Bentuknya adalah conjunction, subjek, dan predikat. Nah, inilah yang disebut dengan noun clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi yang punya objek bukan cuma kata kerja ya. Preposisi juga punya objek. Jadi preposisi itu harus dikasih objek setelahnya. Dan salah satu yang bisa jadi objek itu adalah kata benda ya, teman-teman, selain kata ganti. Ya. Nah, kata benda yang jatuh setelahnya preposisi itu bisa berbentuk noun clause. Jadi conjunction selain subjek, kemudian diikuti subjek, conjunction selain verb voice maksud saya. Conjunction selain verb voice, subjek, kemudian predikat. Nah, contoh kalimatnya adalah we all are concerned with, ada preposisi with ya, diikuti noun clause. What is currently happening to China? Kalau diartikan kita semua khawatir, kata sifat ya khawatir, dengan, nah itu preposisi, apa yang sedang saat ini terjadi terhadap Cina. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih mengenai noun clause. Silahkan teman-teman.
Nggak ada ya? Atau, nanti saya lanjutkan kalau teman-teman ada pertanyaan langsung unmute saja ya, saya langsung dihentikan nggak apa-apa. Baik, kita lanjut dulu ke dependent clause yang fungsinya sebagai adjective. Nah, fungsi adjective cuma ada satu, yaitu menjelaskan kata benda. Nah, adjective clause ini atau dependent clause yang fungsinya adjective ini, cara mengetahuinya kapan kita butuhnya adalah kita harus tahu sebelum titik-titik itu harus kata benda, teman-teman. Oke, karena adjective clause ini tidak boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Nah, kalau adjective aja yang berbentuk satu kata misalnya beautiful, itu tempatnya di sebelum kata bendanya, teman-teman. Tapi kalau adjective itu panjang, dia berbentuk conjunction subject predikat atau namanya adjective clause, tempatnya adalah di setelah kata benda yang dijelaskan. Jadi ada kata bendanya dulu, baru diikuti adjective clause. Jadi adjective clause ini tidak punya posisi sendiri di kalimat. Ya, dia hanya bisa menjelaskan kata benda sebelumnya, entah kata benda sebelumnya itu sebagai subjek kalimat ataupun objek kalimat. Oke. Nah, contohnya adalah the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan menjaga tanaman disebut botanis. Nah, itu adalah contoh dependent clause yang fungsinya sebagai adjektif ya. Di situ ada conjunction whose job sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is. Seperti itu. Nah, dia tidak berdiri sendiri sebagai subjek. Dia hanya menjelaskan kata benda person di sebelumnya di situ. Seperti itu. Nah, baru predikatnya kata person itu adalah is called. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kata benda yang dijelaskan itu bukan cuma yang di sebelumnya predikat, teman-teman. Di setelahnya predikat pun juga bisa dijelaskan dengan adjective clause. Intinya ada kata benda, di situ bisa dijelaskan dengan adjective clause. Contoh, a botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Seorang botanis adalah seseorang yang pekerjaannya atau yang mengadakan penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Kalau diartikan seperti itu, ya. Jadi di situ ada conjunction who conducts scientific studies of wild plants, kalau diartikan itu tadi yang mengadakan penelitian ilmiah mengenai tanaman liar, itu yang mengadakan itu menjelaskan kata someone. Nah, inilah yang disebut dengan adjective clause, tidak boleh berdiri sendiri menempati satu posisi kalimat. Dia selalu nempel dengan kata benda yang dijelaskan. Jadi narik garisnya itu sama kata bendanya, teman-teman, nggak boleh lepas seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dependent clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai keterangan atau adverb keterangannya kalimat ya. Jadi nanti ada conjunction subject predikat yang dia menambahkan keterangan kepada kalimat, entah keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalimatnya harus lengkap dulu, subjek, predikat. Kalau predikatnya butuh objek, ya harus dikasih objek dulu, teman-teman. Baru nanti diikuti keterangan. Keterangannya itu boleh berbentuk conjunction subject predikat. Contohnya adalah I eat because I need nourishment from food. Saya makan karena saya memerlukan saya memerlukan nutrisi dari makanan. Nah, di situ ada kata because I need nourishment from food, itu adalah adverb clause ya, fungsinya sebagai adverb of cause and effect atau juga reason. Nama nggak penting, yang penting teman-teman tahu itu keterangan seperti itu ya. Dan keterangan itu bisa teman-teman pindah di paling depan. Contoh nih, saya makan nasi kemarin. I ate rice yesterday. Nah, ada keterangan waktu yesterday. Tempatnya di belakang. Tapi yesterday juga boleh pindah di depan. Yesterday, I ate rice. Jadi keterangan itu juga boleh pindah di depan. Sama. Keterangan yang berbentuk dependent clause atau conjunction subject predikat itu juga bisa dipindah di sebelum subjek. Dikasih koma ya, tapi contohnya jadinya because I need nourishment from food, I eat. Karena saya perlu nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar conjunction yang dipakai oleh masing-masing anak kalimat. Nah, kalau teman-teman bisa bisa paham conjunction ini masuknya miliknya siapa, conjunction ini masuknya miliknya siapa. Nanti ketika menjawab itu lebih gampang, ketika menemukan soal conjunction yang saya bilangnya tipe kedua atau level yang kedua. Jadi level yang agak sulit. Jadi maksudnya level agak sulit itu teman-teman nanti membutuhkan conjunction di soal. Ternyata di pilihan ganda itu ada lebih dari satu conjunction. Nah, itu nanti ada caranya, cara
Cara mengenalinya adalah ketika kita mengetahui conjunction yang dipakai atau pilihan conjunction-nya itu, seperti itu. Nah, conjunction sebelum kita belajar mengenai conjunction apa aja yang dipakai setiap anak kalimat, kita kenalan dulu dengan satu conjunction yang agak unik, teman-teman, yaitu conjunction that. Nah, that ini punya dua arti, ya. Yang pertama artinya adalah bahwa, biasanya ada kata the fact sebelumnya, teman-teman. The fact that. Nah, seperti kadang juga nggak ada the fact-nya. Jadi nggak harus the fact, the claim biasanya, the belief pakai F bukan VE ya. Jadi yang kata benda itu. Nah, the fact that atau that aja itu sama. Oke? Artinya adalah bahwa. Kalau that juga bisa menjadi artinya yang. Bedanya apa? Bedanya that kalau yang artinya bahwa dia fungsinya sebagai noun clause atau ya noun fungsinya sebagai nanti conjunction subjek predikatnya fungsinya sebagai noun clause. Kalau yang artinya yang itu fungsinya sebagai adjective clause. Jadi sebagai sifat, kata sifat seperti itu. Nah, terus perbedaannya adalah kalau noun clause itu dia bebas, teman-teman. Maksudnya bebas itu tidak boleh ada kata benda sebelumnya. Malah nggak boleh kalau ada kata benda sebelumnya ya. Dia berdiri sendiri di dalam kalimat entah sebagai subjek atau objek. Tapi conjunction subjek predikatnya ya, bukan conjunction that saja. Tapi nanti conjunction subjek predikatnya atau anak kalimatnya nanti dia nanti letaknya tidak terikat dengan kata apapun, seperti itu. Kemudian kalau conjunction yang artinya that yang adjective clause tadi, nah ini nggak bisa bebas, dia nggak bisa menempati posisi kalimat sendiri. Harus ada kata benda sebelumnya. Jadi nempel dengan kata benda sebelumnya, seperti itu. Contohnya, bahwa bumi itu datar, yang bahwa dulu ya, bahwa bumi itu datar dipercaya oleh beberapa orang. The fact that atau the belief that earth is flat is believed, tapi nggak enak ya. Jadi that aja boleh. Jadi that earth is flat is believed by some people. Nah, di situ ada subjek that earth is flat. Di dalam subjeknya ada conjunction that, ada subjek earth, ada predikat is. Nah, itu subjek tapi ya satu kesatuan. Predikatnya adalah is believed. Seperti itu. Kemudian that yang artinya yang, nah ini dia nggak boleh berdiri sendiri langsung that gini nggak boleh teman-teman. Jadi harus ada kata benda sebelumnya. Contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi itu ternyata memiliki gangguan penglihatan. Kalau diartikan the man that walked into you this morning had a sight problem atau was visually impaired. Jadi kalau punya penyakit mata atau tidak bisa melihat itu bisa pakai had a sight problem tapi agak sedikit kasar ya. Kita bisa bilang yang lebih sopan itu visually impaired seperti itu. Intinya sama. Di situ that yang artinya yang sebelumnya ada kata bendanya yaitu man. Karena dia adjective clause menjelaskan kata benda sebelumnya. Seperti itu. Tidak boleh berdiri sendiri ya. Nah, kemudian ada catatan tambahan juga. That entah itu artinya bahwa, entah itu artinya yang, teman-teman, ini boleh dihilangkan di dalam kalimat. Dan saya pernah menemukan sekali kasus penghilangan that ini di dalam soal TOEFL. Seperti itu. Di TOEFL yang asli ITS ya. Jadi, ada perbedaan kedua, maaf teman-teman. Ada perbedaan kedua dulu. Jadi perbedaan kedua, that yang artinya bahwa, itu subjek dan objek setelahnya that itu harus lengkap. Kalau ada objeknya ya teman-teman. Karena beberapa kata kerja tidak butuh objek. Ada juga yang butuh objek. Kalau kata kerjanya itu butuh objek, ya harus ada objeknya, harus lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kayak gitu. Contohnya adalah, kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Nah, borrow itu meminjam itu pasti butuh objek. Di sini ada objeknya scissors, nggak boleh hilang. Ada subjeknya juga yaitu we. Seperti itu. Tapi bedakan dengan conjunction that yang artinya yang, teman-teman. Ini justru kebalikannya, jadi nggak boleh lengkap. Subjek atau objek salah satu harus dihapus. Oke, dan bagaimana jika kata kerjanya tidak butuh objek, Sir? Misalnya to be kan tidak butuh objek. Nah, kalau ada to be atau keluarga kata kerja yang tidak butuh objek, karena dia memang nggak punya objek, yang harus hilang adalah subjeknya. Ya teman-teman, jadi kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, kita mau pakai conjunction that yang artinya yang, langsung aja, nggak perlu dikasih subjek. Karena that itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Contohnya adalah, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. They have returned the book that they borrowed yesterday. Nah, tapi ini yang hilang bukan subjeknya, tapi objeknya ya.
Itu tadi. Jadi ada conjunction that, subjeknya adalah they, predikatnya borrow, yang mana meminjam itu butuh objek ya, karena nggak mungkin saya hanya bilang ke teman-teman, guys boleh nggak saya pinjam? Pasti teman-teman tanya, pinjam apa? Gitu. Jadi pinjam itu butuh objek. Nah, sedangkan setelah kata borrow itu diikuti kata yesterday. Itu keterangan waktu, bukan objek ya. Nah, memang seperti ini teman-teman. Jadi kalau that yang artinya yang, itu subjek atau objek salah satu harus dihilangkan. Seperti itu. Kemudian ada catatan tambahan untuk that, entah itu artinya bahwa, entah itu artinya yang, di kalimat boleh dihapus teman-teman. Jadi nanti tinggal ada 2 subjek, 2 predikat, dan tidak ada inversi. Bedanya kalau pakai if kan, if dihapus ganti inversi itu. Di conditional sentence, tipe inversi, penanda inversi nomor 6. Tapi untuk that ini kalau dihilangkan tidak merubah bentuk kalimat. Tidak juga merubah arti. Seperti itu. Jadi, tapi ada syaratnya ya. That ini boleh dihapus ketika tempatnya hanya di tengah-tengah kalimat ya, dan setelahnya that itu ada subjeknya. Kalau that itu tempatnya di paling depan, itu nggak boleh dihapus. Contohnya yang kalimat soal pertama itu, that earth is flat is believed by some people. Itu that-nya nggak boleh dihapus, teman-teman. Itu penting that-nya di situ. Oke. Tapi kalau tempatnya di tengah dan ada subjeknya setelahnya pas, itu boleh dihapus. Contohnya yang kalimat kedua, they have written the book that they borrowed yesterday. Itu boleh, atau they have written the book they borrowed yesterday. Artinya sama, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi keunikan conjunction that ya. Jadi kalau udah kenal dengan that ini nanti enak banget cara mengerjakan. Oh, ini sebagai noun clause kita butuh noun di situ di titik-titik. Berarti that-nya harus lengkap, ada subjek, ada objek kalau kata kerjanya butuh objek. Tapi misal kalau di titik-titik sebelumnya ada kata beda, di situ kita butuh adjective clause, terus kita dikasih pilihan that, itu nggak boleh lengkap. Misalkan predikatnya itu tidak butuh objek, ya karena dia nggak boleh dikasih objek, yang harus hilang ya subjeknya. Seperti jadi tinggal conjunction predikat. Tapi kalau misalkan predikatnya butuh objek, salah satu harus hilang. Kalau subjeknya sudah hilang, objeknya tidak boleh hilang. Kalau objeknya sudah hilang, subjeknya nggak boleh hilang. Seperti itu. Kemudian conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Yang pertama di noun clause dulu, ya. Yaitu yang pertama ada what sama whatever. What itu artinya apa yang. Kalau whatever ya apapun yang. Ya conjunction ya. Dan subjek objeknya tidak boleh lengkap, teman-teman. Sama kayak which you that tadi. Salah satu entah subjek entah objeknya harus hilang. Jadi aturannya sama dengan which you that, hanya beda fungsinya. Yang satu noun, yang satu adjective. Kemudian yang kedua ada that artinya bahwa. Ini harus lengkap ya, nggak boleh ada yang hilang. Kemudian ada if atau whether. If di sini bukan artinya seandainya ya, teman-teman. If di sini artinya adalah apakah. Sama kayak whether. Whether itu artinya apakah. Nah, ini juga harus lengkap subjek objeknya kalau ada objek. Kemudian question word atau kata tanya 5W1H ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan 5W1H di dalam kalimat, nah itu adalah kata tanya, berarti fungsinya sebagai konektor atau conjunction. Seperti itu. Contohnya kata whose noun. Nah, whose itu harus diikuti noun ya, teman-teman. Whose noun. Itu nanti subjek atau objeknya salah satu harus hilang. Kemudian ada the way itu conjunction ya. Maksud saya the way itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Oke. How juga bisa jadi conjunction karena dia memang kata tanya seperti itu. Artinya adalah bagaimana, seperti itu. Nah, itu tadi adalah noun clause, intinya semua kata tanya itu bisa menjadi conjunction-nya noun clause, teman-teman. Kemudian yang berikutnya di adjective clause. Kalau di adjective clause ini conjunction-nya paling sedikit ya, tapi aturannya paling banyak kalau di adjective clause itu. Yang pertama ada who, artinya yang. Oke, subjek objek tidak boleh lengkap, harus hilang salah satu. Nah, who ini artinya yang, tapi kata benda yang dijelaskan harus kata benda manusia. Contohnya, the teacher who, guru yang. Misalkan lagi adalah the man who, pria yang, seperti itu. Kalau dia kata bendanya sebelumnya itu bukan manusia, nggak bisa kita pakai who, teman-teman. Pakainya adalah which, kalau mau bilang yang. Oke, jadi bedanya who sama which, walaupun artinya sama-sama yang, ya penggunaannya juga sama, subjek sama objek tidak boleh lengkap setelahnya. Nah, tapi kata benda sebelumnya conjunction ini yang dijelaskan harus beda. Kalau who harus manusia, kalau which harus selain manusia. Nah, ada yang untuk manusia juga untuk selain manusia, yaitu that. Jadi that ini lebih bebas, lebih aman ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang yang, lebih gampang pakai that aja. Seperti itu. Jadi that
itu juga artinya yang, dan dia boleh untuk manusia, boleh untuk selain manusia. Aturannya sama ya, pokoknya yang artinya yang aja, entah itu which, entah itu who, sama that, subjek dan objek salah satu harus hilang. Karena itu nanti yang hilang itu dirangkap sekaligus sama conjunction-nya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian selain which, who, that, yang artinya yang, ada whom ya. Bedanya kalau whom ini setelahnya harus ada subjek dan predikat, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya ada when, artinya ketika. Ada in which, hati-hati. Which sama in which beda, sama at which beda. Jadi kalau which aja itu yang tidak boleh lengkap subjek objeknya. Tapi kalau which itu sebelumnya ada tambahan preposisinya, teman-teman, itu satu kata. Ya, contohnya in which itu satu kata artinya adalah sama-sama dengan where, yaitu di mana. Seperti itu. Kemudian ada whose diikuti kata benda juga ya, teman-teman. Itu nanti subjek dan objek juga salah satu harus hilang. Kalau whose noun-nya punyanya adjektif artinya adalah yang kata bendanya, misalnya whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya, whose friends, yang teman-temannya, misalnya seperti itu. Kalau whose noun-nya punyanya noun clause itu artinya adalah bendanya siapa, kayak gitu. Misalnya, saya tidak tahu tas siapa ini. I don't know whose bag it is. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya ada adverb clause ya. Nah, selama ini yang kita pelajari di conjunction pada umumnya itu miliknya adverb clause, teman-teman. Contohnya ada as, one, sama when, itu artinya ketika. Before, sebelum, after, setelah. Kemudian whereas artinya meskipun ataupun namun, wherever artinya kemanapun ataupun dimanapun, the way, how, like, us itu artinya seperti. Kalau di noun clause tadi the way, how artinya bagaimana. Kalau di adverb clause itu sebagaimana atau seperti. Layaknya seperti itu ya. Kalau although, though, even though artinya meskipun, until artinya hingga, in case artinya seandainya nanti, kayak gitu ya. The last time artinya terakhir kali, since artinya sejak, us gandengan us sama kayak more than, teman-teman masih ingat? More than itu sebenarnya bisa jadi conjunction satu kesatuan, sama kayak us ini. Contohnya as fast as, secepat. Nah, misalkan secepat angin berhembus. Saya bisa berlari secepat angin berhembus. I can run as fast as the wind blows. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian ada because, now, that, since itu artinya karena. Ada if itu artinya jika atau seandainya. Kalau unless itu artinya kecuali jika atau kecuali seandainya. Dan masih banyak lagi. Untuk conjunction yang adverb ini ada banyak sekali, teman-teman. Seperti paling banyak lah seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mengenali conjunction ini, insya Allah nanti gampang ketika kita dapat soal. Oh, kita butuhnya misalkan noun, butuhnya adjektif atau butuhnya keterangan. Nah, terus kita juga sudah tahu conjunction yang dipakai di setiapnya, ya sudah tinggal milih nyocokkan A, B, C, D. Yang mana yang misalkan kita butuh noun, cari conjunction yang dipakai di noun clause. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga istilah namanya abridgment, teman-teman. Nah, kapan hari saya lupa di pertemuan berapa itu, ada saya pernah bilang di latihan soal, ada mirip kayak conjunction, teman-teman. Bentuknya memang sama. Kalau secara fisik dia kayak conjunction, misalkan which kayak gitu. Nah, tapi setelahnya nggak ada subjek dan predikatnya di soal. Oke, nah fix itu adalah pemendekan, teman-teman. Atau ada jadi conjunction subjek predikat itu bisa dipendekkan supaya lebih nggak panjang, supaya lebih casual atau santai seperti itu didengar ya. Nah, abridgment juga sendiri ini istilahnya juga bisa kadang disebut reduction. Jadi hanya beda istilah tapi sama intinya atau sama maknanya seperti itu, teman-teman. Nah, kita bahas yang pemendekannya noun clause dulu. Nah, noun clause itu nanti conjunction-nya nggak boleh hilang ya, teman-teman. Jadi contoh kita pakai conjunction dari 5W1H atau kata tanya ya. Itu nanti setelahnya ada subjek predikat. Nah, ini yang masih utuh dulu conjunction subjek predikat. Nah, kalau ada seperti ini, noun clause seperti ini, mau dipendekkan, 5W1H-nya nggak boleh hilang. Jadi kata tanyanya harus tetap ada. Yang hilang adalah subjek dan predikatnya. Nanti predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Jadi tinggal question word dan to verb 1, teman-teman. Contoh ya kalimatnya. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, di situ ada conjunction what, subject I, predikat should do. Karena subjeknya sebelum
dan sesudah conjunction itu sama, maka ini setelahnya conjunction bisa kita pendekkan. Jadinya, I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sama kan intinya, teman-teman. Tapi yang bawah itu setelahnya what tidak ada subjek predikat. Nah, itu sebenarnya pemendekan, teman-teman. Awalnya memang conjunction subjek predikat, tapi biar terdengar lebih santai atau dibaca itu juga lebih cepat ya, nggak panjang, itu dipendekkan seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya. Untuk membedakan noun clause ini, subjeknya harus sama ya, yang tidak diikat sama conjunction sama yang diikat sama conjunction. Kalau misalkan subjeknya beda, contohnya yang bawah itu, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, karena subjeknya sama, maka tidak boleh ada yang dihilangkan ataupun dipendekkan. Jadi harus tetap seperti ini, teman-teman. Oke, karena semua informasi di kalimat ini berbeda. Maksudnya tiap info tidak ada yang sama, maka nggak boleh ada yang diringkas atau dihilangkan. Oke. Kemudian tetap di noun clause yang tadi conjunction-nya 5W1H atau kata tanya ya. Bagaimana dengan conjunction yang if atau whether? Nah, kalau if atau whether, teman-teman, diikuti subjek predikat, cara memendekkannya adalah tinggal kalau if nggak bisa ya, kalau if nggak bisa dipendekkan. Nah, kalau whether bisa, nanti tinggal whether diikuti to verb 1, teman-teman. Sama ya, tinggal whether-nya aja. Nah, contoh kalimatnya adalah I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak. Seperti nanti kalau dipendekkan, I don't know whether to go or not. Saya tidak tahu apakah harus ikut atau tidak. Nah, artinya sama, hanya perbedaannya yang bawah itu conjunction-nya tidak diikuti subjek predikat karena sudah dipendekkan, teman-teman. Oke. Kemudian ada syaratnya juga. Jadi subjeknya kalau beda sebelum dan setelahnya conjunction ini tidak bisa dipendekkan. Harus seperti itu. Jadi harus urut lengkap conjunction subjek predikat. Oke. Nah, itu tadi noun clause. Jadi kalau di noun clause itu kalau sudah dipendekkan bentuknya adalah conjunction-nya diikuti to verb 1 ya. Sekarang kita ke adjective clause. Nah, adjective clause ini beda dengan noun clause. Kalau noun clause tadi conjunction tidak boleh hilang. Kalau di adjective clause ini nanti ketika dipendekkan justru conjunction-nya harus hilang. Nggak boleh tetap ada ya, teman-teman. Nah, dan yang bisa conjunction dipendekkan di adjective clause itu hanya conjunction which, who, sama that saja, yang artinya yang itu ya. Dan which, who, that ini yang sekaligus menjabat sebagai subjek. Jadi conjunction dan subjeknya itu di which, who, that. Dia nanti langsung diikuti predikat, teman-teman. Oke, nah ini baru bisa dipendekkan. Tapi kalau which, who, that setelahnya ada subjek, nah itu nggak bisa dipendekkan. Oke, jadi syaratnya adjective clause itu bisa dipendekkan ketika setelah conjunction langsung diikuti predikat. Alias conjunction-nya merangkap sekaligus menjadi subjek seperti itu. Nah, nanti kalau predikatnya itu artinya aktif, conjunction hilang, predikatnya tinggal verb ing, teman, dirubah jadi verb ing atau present participle. Ya, makanya verb ing itu artinya yang sama kayak which atau who atau that diikuti predikat. Oke, contoh kalimatnya adalah I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang telah menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Nah, kalau dipendekkan jadinya I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Kalau diartikan sama, teman-teman. Jadi sebenarnya verb ing yang dia agak panjang itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause seperti itu. Kemudian bagaimana jika predikatnya itu pasif? Nah, kalau predikatnya pasif, teman-teman sama ya, conjunction harus hilang kalau di adjective clause. Kalau predikatnya berupa pasif ya sudah tinggal verb 3-nya aja. Oke, jadinya nanti I don't know the man who was hit by a UFO last night. Saya tidak kenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam. Nah, itu kan ada who was hit, yang ditabrak. Oke, pasif. Nah, maka bisa kita pendekkan tinggalkan hit-nya saja, tinggal verb 3-nya aja. Jadinya I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, artinya sama, teman-teman, hanya beda bentuk aja ya. Karena sebenarnya itu adalah pemendekan dari adjective clause. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika predikatnya itu bukan aktif, bukan pasif, yaitu kata kerja yang tidak punya arti atau kita nyebutnya to be itu ya, atau istilahnya linking verb namanya ya. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa to be yang dia nggak punya arti, ya sudah hilangkan aja, orang dia nggak punya arti ya, teman-teman. Jadi conjunction hilang,
predikatnya atau linking verb-nya juga hilang. Tinggal informasi setelahnya to be-nya saja nanti. Dan dia biasanya diapit oleh 2 koma menjadi apositif. Seperti itu. Contoh. Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Albert, yang merupakan salah satu para ilmuwan di laboratorium itu, memiliki seorang anak perempuan yang cakep. Misalnya seperti itu. Nah, itu ada who is. Conjunction predikat. Conjunction subjeknya juga sekalian who ya. Predikatnya adalah is karena dia to be nggak punya arti. Hilangkan sekalian kalau mau dipendekkan. Jadinya Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Albert yang merupakan salah satu ilmuwan di laboratorium itu memiliki anak perempuan yang cantik. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah adjective clause ya, teman-teman. Sekarang kita ke adverb clause. Nah, kalau adverb, kalau tadi kan noun clause itu conjunction harus tetap ada, adjective clause conjunction harus hilang. Kalau di adverb clause ini sama kayak noun clause, conjunction harus tetap ada, nggak boleh hilang, teman-teman. Oke. Nah, misalkan kalau ada conjunction subjek predikat, predikatnya itu aktif, teman-teman. Nah, nanti tinggal conjunction sama verb ing. Oke, subjeknya hilang. Jadi tinggal conjunction verb ing. Contoh, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika saya mengerjakan PR biologiku, saya mendengar suara yang aneh dari laci itu. Nah, itu ada conjunction while, itu miliknya adverb clause ya, artinya ketika atau di tengah-tengah, diikuti subjek predikat I was doing. Nah, ini bisa dipendekkan karena subjeknya sama setelah conjunction dan yang tidak terikat dengan conjunction subjeknya sama-sama I, maka boleh kita ringkas. Jadinya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Ketika mengerjakan PR biologi tadi, aku mendengar suara yang aneh dari dalam laci itu. Artinya sama, bedanya hati-hati. While di situ bukan lagi conjunction ya. Jadi while doing my biology assignment itu anggap aja dia satu kesatuan hasil pemendekan dari adverb clause ya, yang mana dia menjadi adverb biasa atau keterangan biasa. Seperti itu. Kemudian balik lanjut ke adverb clause. Nah, bagaimana jika predikatnya itu pasif? Kalau tadi kan aktif itu verb ing, nah kalau pasif ya berarti tinggal verb 3. Jadi conjunction kemudian diikuti verb 3. Oke. Contoh teman-teman, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika aku dibawa ke rumah sakit tadi, aku mendengar suara yang aneh. Nah, itu bisa dipendekkan karena subjeknya sama-sama I ya. Jadinya while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit tadi, aku mendengar suara yang aneh. Nah, sama ya, didengar pun juga enak, teman-teman. Oke, padahal di situ kayak ada bentuknya conjunction, tapi subjek predikatnya cuma satu. Nah, itu sebenarnya sudah dipendekkan, seperti itu. Kemudian lanjut ada conjunction subjek predikat. Nah, bagaimana jika predikatnya berupa to be? Nah, kalau predikatnya berupa to be di adverb, kita lihat gandengan setelahnya apa. Kalau kata benda, to be-nya itu jadi being, teman-teman. Jadi conjunction being kata benda. Oke, contoh, when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya dulu menjadi seorang pilot, saya bisa mengumpulkan banyak sekali uang. Nah, ini kalau dipendekkan karena subjeknya sama, jadinya when being a pilot, I could earn a lot. Ketika menjadi seorang pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika selain noun? Nah, jika predikat setelah conjunction itu bukan, ketika predikatnya to be, kemudian setelahnya bukan kata benda, misalnya saya pakai adjektif ya, berarti being tidak perlu, teman-teman. Jadi tinggal conjunction diikuti kata yang selain kata benda setelah to be tadi. Ya, contohnya kalau adjektif ya langsung diikuti adjektif. Seperti itu. Contoh, when Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit atau mengantarnya ke rumah sakit. Nah, itu subjeknya sama-sama Rita, berarti bisa kita pendekkan. Jadinya, when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai klausa ya, teman-teman, yaitu materi tambahan untuk conjunction. Jadi penggunaan conjunction itu ada yang bisa dipendekkan seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan dulu, silahkan teman-teman.
Permisi Kak, whom itu subjek atau objeknya harus lengkap? Ya, yang harus hilang adalah objeknya. Kalau whom ya, tapi subjek predikat harus ada. Bagaimana jika predikatnya tidak butuh objek? Tetap subjek tetap harus ada, nggak boleh lengkap, nggak boleh hilang maksudnya. Oke, yang harus hilang adalah objeknya. Itu kalau whom ya, tapi whom itu pasti dipakai untuk kata kerja yang selalu membutuhkan objek. Karena whom itu conjunction yang merangkap fungsi sekaligus menjadi objek, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi setelah whom harus subjek ya, baru kata kerja atau predikat. Kalau whom diikuti predikat langsung nggak bisa, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk contohnya misal ya, saya mau pakai yang whom itu seperti ini. Contohnya adalah sebentar dalam bahasa Indonesia misalnya ya, eee, saya, eee, bertemu pria yang kamu, telepon kemarin, tadi malam gitu ya. Jadi saya bertemu pria yang kamu telepon kemarin tadi malam. Jadi ketemunya sama pria yang ditelepon kemarin itu tadi malam, teman-teman. Nah, nanti kalau ditranslate, I met the man whom you called yesterday, last night. Seperti itu. Jadi setelahnya whom itu wajib ada subjeknya, tidak boleh hilang. Jadi untuk conjunction yang boleh meringkus atau merangkap sekaligus menjadi subjek itu cuma ada 5, teman-teman. Ya, atau yang langsung bisa diikuti predikat itu cuma ada 5. Yang pertama yaitu conjunction what, artinya apa yang atau apapun yang ya. What atau whatever, sorry teman-teman. What atau whatever. Kemudian yang kedua di adjective clause itu kita punya which sama who sama that yang artinya yang. Jadi dia nggak boleh lengkap subjek sama objeknya. Sorry, which. Nah, that's right. Sorry, which, who sama that ya. Which-nya sudah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah conjunction whose yang diikuti sama kata benda. Nah, cuma conjunction ini aja, teman-teman, yang dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Selain ini, dia harus urut, setelahnya harus ada subjek dulu baru predikat, seperti itu. Gimana? That's good question. Nah, ini juga tolong ditulis ya, karena ini adalah kunci sebenarnya hari ini tuh kita akan belajar ini seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita langsung ke contoh soal ya. Nah, kurang lebih untuk contoh soalnya, nah ini kalau ini masih enteng ya teman-teman, ini sama aja dengan materi kita hari kedua, jadi masih enteng. No one, di situ kita cari predikat. Di situ predikatnya knows, verb SES, subjeknya adalah no one. Oke, ada subjek, ada predikat. Dan predikatnya knows di sini butuh objek. Tanpa melihat kita butuh objek pun, kalau kita lihat A, B, C, D itu semua ada conjunction how. Nah, conjunction how itu setelahnya harus urut subjek dulu baru predikat, teman-teman. Nah, berarti jawaban untuk nomor 1 ini yang mana? Di pilihan yang mana? Ada yang tahu yang conjunction subjek predikat? Oke, ada Charlie, ada Bravo. Baik, kita analisa aja satu-satu, teman-teman ya. Antara Charlie atau Bravo. Kita cari conjunction dulu. Di situ yang semuanya diawali sama conjunction ya. Oke, conjunction dulu. Yang alpha itu setelah conjunction ada predikat did. Ini inversi. Nggak bisa ya. Yang alpha setelah conjunction itu tidak boleh diinversi. Hanya conjunction nor saja yang setelahnya boleh diinversi. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction how, kemudian diikuti kata benda yaitu speech, artinya adalah kemampuan berbicara. Kata kerjanya verb 2 yaitu began. Jadi kemungkinan Bravo bisa karena bentuknya dia benar ya. Kalau yang Charlie ada conjunction how, kemudian ada subjek beginning speech tapi tidak ada predikat. Charlie tidak bisa, teman-teman. Karena kalau ada conjunction subjek lagi harus ada predikatnya juga. Dan ini pun juga bukan pemendekannya. Pemendekannya noun clause itu adalah how to. Misalnya how to begin a speech atau how to speak English well atau how to speak English fluently, misalnya seperti itu. Karena yang Charlie nggak ada predikatnya, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction how,
ada subjek the beginning, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti delta nggak bisa, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, no one knows exactly how speech began. Tak seorang pun tahu dengan pasti atau dengan tepat bagaimana kemampuan berbicara itu bermula. Seperti itu. Jadi nanti subjek kalimatnya adalah no one, predikatnya adalah knows. Nah, knows ini butuh objek. Objeknya mana? Objeknya itu satu kesatuan ini, teman-teman. How speech began. Inilah yang disebut dengan anak kalimat yang fungsinya sebagai noun atau noun clause. Tempatnya di kalimat, dia sebagai objek. Seperti itu. Oke, contoh soal kedua ya. Caranya sama. Nah, kalau teman-teman menemukan ada conjunction seperti ini, setelahnya ada titik-titik sampai nemu koma, analisa dulu. Di situ setelahnya conjunction ada subjek atau predikat atau tidak. Oke, karena di kalimat itu sudah ada predikat yaitu text, subjeknya adalah heat transfer, ada conjunction when. Ya sudah, kita butuh subjek lagi dan predikatnya. Oke, cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang subjek dulu baru diikuti predikat adalah, ya, that's right. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke. Nah, nanti subjeknya adalah a colder substance. Oke. Kata kerjanya atau predikatnya adalah comes. Itu verb SES. Nah, kalau yang alpha tiba-tiba predikat. Nggak boleh. Conjunction when itu harus urutannya subjek dulu baru predikat. Oke. Alpha berarti nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek a colder substance tapi tidak ada predikat. Bravo tidak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek a cold substance tapi tidak ada predikat juga karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca when a colder substance comes into contact with a warmer substance, heat transfer takes place. Ketika zat yang lebih dingin bertemu dengan zat yang lebih hangat, perpindahan panas terjadi. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke ketiga, contoh soal ketiga, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada have, teman-teman ya. Subjeknya adalah many birds. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi kalau kita cek pilihan A, B, C, D itu ada kata kerjanya. Yang alpha itu ada predikat blend. Yang bravo juga ada predikat verb 1 itu blend. Yang Charlie ada conjunction that. Yang delta ada conjunction of which. Nah, berarti di sini kita harus mau masukkan conjunction, kemudian subjek, kemudian predikat. Ada yang tahu conjunction, subjek, predikat yang mana? Ya, that's right. Belum saya tanyakan sudah ada yang menjawab, yaitu bravo. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo, ya. Kalau yang alpha itu ada subjek lagi yaitu colors, tapi tidak ada conjunction-nya. Kalau mau dimasukkan dua subjek, dua predikat ke dalam kalimat, kita butuh conjunction. Charlie nggak bisa ya. Kalau yang bravo itu ada conjunction whose sama kata benda colors, yang mana dia merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Predikatnya adalah blend. Kemudian kalau yang Charlie ada conjunction that, kemudian ada subjek colors, tidak ada predikat. Nggak bisa, ada conjunction, subjek, terus ada predikatnya satu lagi. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction of which, ada subject the colors, ada conjunction lagi that, ada predikat blend, ada conjunctionnya dua. Subjek predikatnya cuma dua, nggak bisa. Kalau ada dua conjunction harus ada tiga subjek predikat. Delta nggak bisa ya, teman-teman. Berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, banyak macam burung atau berbagai macam burung memiliki bulu yang warnanya menyatu dengan sekeliling mereka. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi sebelum ke latihan buat teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan dulu silakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita praktekkan pemahaman teman-teman. Sebisanya teman-teman dulu ya, dicoba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Alright, 30 seconds over. Dan ternyata ada yang jawaban alpha, ada juga yang bravo. Oke, kita cek bersama ya, apakah alpha ataukah bravo. Salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa, teman-teman. Ada yang delta nggak apa-apa, jawab sepemahaman teman-teman dulu. Caranya sama sih, kita cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata was discovered. Conjunction yang dipakai adalah the fact that, yang mana itu conjunction yang dipakai di noun clause. Ya, nah berarti kita hanya butuh subjek sama predikat saja di sini, ya teman-teman. Karena nanti the fact that sama gabungan subjek predikatnya nanti fungsinya adalah sebagai noun clause, sebagai subjek dari kata was discovered, seperti itu. Oke, kita cari subjek dan predikat. Yang alpha ada subjek di expansion, tapi nggak ada predikat ya. Alpha nggak bisa teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau masukkan conjunction di dalam kalimat, maka subjek predikat harus lebih dari satu. Nah, di sini nanti hanya ada satu predikat. Nggak bisa. Kalau ada conjunction, predikat harus dua. Kalau yang bravo ada subjek the universe, predikatnya adalah is expanding. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek the universe, ada predikat is expanding, tapi ditambahkan conjunction lagi. Nanti conjunctionnya ada dua, teman-teman. Nah, kalau conjunctionnya dua, subjek predikatnya itu harus tiga. Sedangkan di sini predikatnya aja cuma dua. Nggak bisa ya, teman-teman yang Charlie. Kalau yang delta ada conjunction lagi when, sama aja. Dari sini udah kelihatan. Oke, kalau ada dua conjunction nanti subjek predikatnya aja itu pun harus ada tiga, seperti itu. Delta nggak bisa. Fix jawabannya berarti yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, the fact that the universe is expanding was discovered in 1923 by astronomer Edwin Hubble. Fakta bahwa alam semesta itu mengembang ditemukan di tahun 1923 oleh astronomer Edwin Hubble. Yang diomongin di sini adalah atau subjeknya ya itu dari kata the fact sampai kata expanding. Itu subjek kalimat ini. Predikatnya adalah was discovered. Nah, di dalamnya subjek itu ada conjunction the fact that, subjeknya the universe, predikatnya adalah is expanding. Itu yang dimaksud dengan anak kalimat, teman-teman. Ya. Kita lanjut lagi ke number 5, dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie, kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb SES yaitu flows. Subjeknya adalah kata nikotin. Ada conjunction when di situ ya. Artinya kita butuh subjek predikat lagi. Nah, di situ ada subjek lagi yaitu it. Predikatnya adalah stimulates. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada conjunction, ada predikat lagi. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan predikat lagi harus ada conjunction subjek predikat bentuknya ya. Nah, kebetulan di sebelum titik-titik teman-teman itu ada kata benda hormon. Nah, kalau di sini mau dikasih anak kalimat, ini tempatnya kata sifat atau adjective clause. Berarti kalau that di sini itu artinya yang. That yang artinya yang, sama kayak which sama kayak you ya. Subjek atau objek salah satu harus hilang, teman-teman. Nggak boleh lengkap, nggak boleh ada subjek, nggak boleh juga ada objek. Jadi salah satu aja, kalau sudah ada subjek, objeknya harus hilang. Kalau sudah ada objek, contohnya di sini, di setelah titik-titik ya, itu ada objek yaitu blood pressure, artinya tekanan darah. Maka yang harus hilang adalah subjek setelah conjunction that. Jadi tinggal conjunction that sama predikat saja. Nah, kelihatan ya jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Kalau yang bravo jelas sekali salah, karena kalau kita mau masukkan conjunction, tidak ada subjek predikat lagi setelahnya, nggak boleh.
ya. Nah, kalau yang Charlie ini nanti diartikan nggak enak, teman-teman. Oke, itu adalah alasan kenapa kok that yang artinya yang itu subjek dan objek salah satu harus hilang. Karena kalau diartikan nanti nggak enak. Misal nih saya punya 2 kalimat, teman-teman. Menggunakan kata yang ya dalam bahasa Indonesia aja. Saya bilang buku yang eh, buku yang kamu beli. Buku itu tadi malam memiliki cover yang baik, yang bagus atau yang tebal misalnya seperti itu. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, buku yang kamu beli tadi malam memiliki cover yang bagus. Nah, lebih enak didengar yang bawah, teman-teman. Oke, jadi yang kamu beli, padahal kata beli itu butuh objek. Nggak mungkin saya ke tempat teman-teman, misalnya teman-teman punya toko. Mbak, saya mau membeli. Terus saya diem. Pasti ditanya, membeli apa? Nah, membeli itu butuh objek ya. Nah, tapi ini nggak ada objeknya. Kenapa? Karena dia pakai conjunction yang. Maka kalau sudah ada subjek setelahnya, yang harus hilang adalah objeknya. Nah, kalau sudah ada objeknya, yang harus hilang adalah subjeknya. Ya, jadi yang Charlie itu tidak bisa karena ada subjek lagi, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang delta itu jelas sekali kalau mau dimasukkan predikat lagi harus ada conjunction, tapi tidak ada conjunction. Tapi tidak ada conjunction berarti delta ini nggak bisa, teman-teman. Nah, nanti kalau yang alpha kita masukkan ke titik-titik, dibacanya, when nicotine flows through adrenal glands, it stimulates the release of adrenaline, a hormone that raises blood pressure. Kalau diartikan, ketika nikotin itu mengalir melalui kelenjar adrenal, dia maksudnya nikotin itu merangsang pengeluaran adrenalin, sebuah hormon yang meningkatkan tekanan darah. Enak kan kalau didengar ya? Kalau malah kita masukkan yang Charlie, sebuah hormon yang adrenalin itu menaikkan tekanan darah. Jadi kayak ada pengulangan, ada pemborosan. Didengar pun jadi nggak enak, maksa kayak gitu ya. Oke, jawabannya alfa. Ini memang perlu dibiasakan ya teman-teman, supaya teman-teman hafal penggunaannya that, which, sama who. Dan itu nggak perlu dihafal. Biasakan aja nanti hafal sendiri, seperti itu. Lanjut ke nomor 6. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Ya, that's right. Good job, teman-teman. Betul, jawabannya adalah yang alfa. Ya, ternyata nggak ada yang menjawab bravo ya, nggak ada yang tertipu dengan bravo. Jadi gini, seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada found, verb 2 ya, karena dia punya objek, teman-teman. Subjeknya adalah Saramayo. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, tapi kalau kita lihat pilihan ganda itu ada conjunction, conjunction, subjek, predikat, ada predikat juga kayak gitu. Nah, intinya udah nggak bisa karena kalau kita masukkan predikat kita butuh conjunction sebelumnya. Yang Charlie pun juga nggak bisa, nggak ada conjunction sebelumnya ya, malah dimasukkan subjek predikat lagi. Kalau yang Bravo ada conjunction who tapi pemborosan subjek, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena pionir itu artinya menjadi pencetus, ya, yang mana dia tidak perlu objek. Nah, kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, ya sudah yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, itu nanti kalau dibaca, like other women who pioneered in the field of medicine, Saramayo found the beginning years difficult. Kalau diartikan seperti wanita-wanita lain yang menjadi pioner atau menjadi pelopor dalam bidang medis. Saramayo itu menemukan awal-awal tahunnya itu sangat sulit. Seperti itu.
Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, dan teman-teman semua menjawab alfa. That's right, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Jelas sekali ya, kalau kita mau pakai conjunction who, sebenarnya kita tidak melihat soal pun bisa. Ya. Jadi dari menganalisa jawaban itu sudah bisa. Jadi kalau ada conjunction which, who, that yang artinya yang, ya, karena di situ ada visitor sebelum titik-titik itu kan kata benda. Berarti di situ who-nya artinya yang. Nah, kalau which that yang artinya yang, predikatnya menggunakan to be, maka dia subjeknya harus hilang karena to be itu tidak butuh objek. Kalau predikatnya tidak butuh objek atau nggak ada objeknya, ya yang harus hilang memang subjeknya. Seperti itu. Ya, ya sudah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau dibaca built in 1882, the Kinsua Viaduct in Macon County, Pennsylvania, is open only to the visitors who are able to walk its 2058 foot length. Kalau diartikan, dibangun di tahun 1882, the Kinsua Viaduct di Macon County, Pennsylvania, terbuka hanya untuk para pengunjung yang mampu menaklukkan gitu ya, perjalanan sepanjang 2058 kakinya. Maksudnya jaraknya itu jauhnya 2058 kaki. Seperti itu. Oke, kalau yang Bravo itu pemborosan subjek, teman-teman, karena who itu merangkap sekaligus menjadi subjek. Maka tidak perlu dimasuki subjek lagi. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini jadi pertanyaan, subjeknya malah dibalik, teman-teman. Jadi who are diikuti subjek they. They itu fungsinya subjek ya. Kalau objek itu them, teman-teman. Tapi to be tidak butuh objek ya. Jadi ini inversi, tidak boleh. Conjunction tidak boleh di inversi, seperti itu. Kalau yang delta ada predikat lagi, ini diinversi juga nggak jelas seperti itu ya. Delta nggak bisa, teman-teman. Kita lanjut ke number 8. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Oke, ada satu jawaban yaitu Bravo. Mari kita cek bersama ya. Ada juga Charlie ternyata, antara Bravo atau Charlie. Ya, teman-teman. Kita cek bersama. Ada predikat abound, artinya bergerumpul atau berkelompok gitu ya, bergerombol. Subjeknya adalah Eastern Meadowlarks. Oke. Kemudian, nah, but di situ cuma menghubungkan dua verb satu ya, teman, sebagai predikat, yaitu abound sama it, tapi nggak ada subjeknya. Artinya artinya subjeknya sama-sama Eastern Meadowlarks. Nah, kalau ada seperti ini, but-nya jangan dianggap conjunction. Walaupun dia conjunction, tapi dia bukan sebagai konektor kalimat. Seperti itu. Kalau tertarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, semua ada predikatnya. Nah, berarti kalau mau dimasukkan predikat lagi di titik-titik, harus kita masukkan sebelumnya subjek, sama sebelumnya lagi conjunction. Jadi conjunction, subjek, predikat, atau anak kalimat ya. Nah, kalau yang alpha sudah nggak mungkin, karena ada subjek predikat, tapi tidak ada conjunction-nya lagi. Nggak ada conjunction-nya. Oke, kalimat butuh conjunction ketika ada lebih dari satu subjek predikat. Nah, kemudian kalau yang Bravo ada conjunction where, tapi nggak ada subjeknya ya, teman-teman, tiba-tiba langsung diikuti predikat is. Conjunction where itu tidak bisa merangkap sekaligus jadi subjek, teman-teman. Oke, hanya ada 5 yang tadi saya tuliskan. Nanti teman-teman nggak perlu hafal, itu boleh di catat ke buku catatan teman-teman supaya nggak lupa, atau dikasih kotakan gitu tambahan seperti itu mengenai conjunction.
Jadi conjunction apa aja yang dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Selain yang tadi saya tulis itu tidak boleh. Mereka harus ada subjek setelahnya dulu baru predikat. Seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie ada where conjunction, subjeknya adalah land, predikatnya adalah is cultivated. Charlie kemungkinan bisa. Kalau yang delta tiba-tiba predikat, sebelumnya nggak ada subjek lagi, nggak ada conjunction, berarti delta nggak bisa. Ya sudah berarti jawabannya Charlie teman-teman. Nah nanti kalau dibaca Eastern Middle Larks abound in places where land is cultivated, but only eat harmful insects rather than grains. Kalau diartikan burung Middle Larks timur berkerumpul di tempat-tempat di mana lahannya itu dibudidayakan atau ditanami gitu ya. Namun hanya memakan serangga-serangga merugikan saja, bukan memakan biji-bijiannya atau padi-padiannya. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke number 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Bravo, semuanya menjawab Bravo. Oke, ada juga Alpha, antara Alpha atau Bravo. Kita cek bersama ya. Ada juga Charlie, alright. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Di situ ada inhabit, artinya menghuni. Ya, subjeknya adalah angiosperms. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi itu ada auxiliary may be found tapi tidak ada subjeknya ya teman-teman. Berarti and di sini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja. Jadi jangan dianggap. Oke, atau nggak usah dianggap, diabaikan saja. Kemudian di belakang itu ada predikat lagi yaitu can survive, subjeknya adalah higher plants. Berarti di sini kita butuh conjunction yang selain fanboys teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Nah, ABCD conjunction itu cuma satu. Right? Di ABCD itu conjunction cuma ada satu, teman-teman. Yaitu yang Bravo. Ya. Kalau yang Alpha, there itu adalah keterangan tempat. Keterangan tempat tidak bisa jadi conjunction, teman-teman. Yang Charlie somewhere itu juga keterangan tempat. Jangan tertipu dengan kata where-nya ya. Somewhere itu satu kata, dia adalah keterangan artinya entah di mana. Ku tak tahu. Nah, itu lagu ya, teman-teman. Nah, intinya somewhere itu keterangan tempat. Nah, itu Charlie nggak bisa, kita nggak butuh keterangan tempat, kita butuhnya adalah conjunction ya. Kalau yang delta, then itu adalah keterangan waktu, artinya kemudian bisa, then juga bisa diartikan pada waktu itu. Nah, jadi kita nggak butuh keterangan tempat, kita butuhnya adalah conjunction. Jawabannya yang Bravo. Nah, nanti kalau diartikan, angiosperms menghuni lingkungan yang cenderung beragam atau berbeda-beda, ya bermacam-macam, dan bisa ditemukan dimanapun tanaman yang lebih tinggi dapat bertahan hidup. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nggak apa-apa, dicoba lagi. Nomor 10 terakhir, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Jangan takut salah, sepemahaman teman-teman dulu, sedapatnya dulu. Oke, ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Alpha. Oke, mari kita cek bersama ya. Jadi antara Alpha atau Charlie. Caranya gini teman-teman, cari predikat dulu seperti biasa ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada predikat are. Sorry, are sampai designated ya teman-teman. Itu predikatnya. Kemudian subjeknya berarti setelah 2 koma. Predikat sama subjek tidak boleh dipisah dengan 1 koma. Tapi kalau 2 koma boleh. Jadi kita tarik sampai nemu koma lagi. Nah itu ada koma. Nah ini ada kata benda teman-teman. Bright red plumage.
tapi dia tunggal. Ini bukan subjeknya, ya. Karena predikatnya are itu dipakai untuk subjek jamak. Misalnya my friends are. Jadi teman-temanku adalah, misalnya my friends are misalnya apa ya? Ramah, misalnya temanku itu ramah-ramah, my friends are friendly, misalnya seperti itu. Nah, karena di situ are, sedangkan bright red plums itu kata benda tunggal, ini bukan subjek, ini adalah objeknya sesuatu. Karena kata benda itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek gitu aja ya. Nah, ini bukan subjek karena nggak cocok sama predikatnya. Berarti kita masih kehilangan subjek di kalimat ini. Kita carikan pilihan A, B, C, D yang ada subjeknya, ya. Yang alpha itu ada kata ganti yaitu those, teman-teman. Kemudian diikuti adjective clause yaitu that yang dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah have. Kemungkinan alpha bisa, ya, kita tahan dulu. Yang bravo who have, yang memiliki. Ini menjelas, ini adalah adjective clause. Adjective clause itu sebelumnya harus ada kata benda atau adjective clause itu tidak bisa menjadi subjek, teman-teman. Namanya aja adjective. Ya. Ataupun kalau who have itu kita anggap noun clause, artinya siapa yang memiliki. Noun clause itu dianggap tunggal, teman-teman. Jadi misalkan kalau saya bilang siapapun yang memiliki siapapun yang memiliki daun telinga misalnya ya, harus mengerjakan PR, misalnya seperti itu. Nah, itu kan berarti whoever has ear atau ya ears gitu ya, whoever has ear has to, jadi bukan pakai have to tapi has to, harus satu. Jadi harus pakainya has. Karena anak kalimat itu dianggap tunggal, teman, nggak bisa dihitung. Seperti itu. Oke, berarti Bravo nggak bisa ya. Charlie pun juga nggak bisa. Apalagi Delta, ada to verb satu itu nggak bisa jadi subjek. Dia keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, of the thousands varieties of birds in North America, those that have bright red plumage, like the cardinal, are most often designated as state birds. Kalau diartikan, di antara ribuan varietas burung di Amerika Utara, itu atau mereka yang memiliki bulu dada warnanya merah cerah, seperti contohnya adalah burung kardinal, itu paling sering didesain atau dipakai sebagai burung-burung kebangsaan. Kalau kita pakainya Garuda, mereka pakai burung yang bulu dadanya cerah, warnanya merah cerah, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kurang lebih materi lanjutan mengenai conjunction. Jadi ada jenis soal conjunction itu yang levelnya lebih sulit dibandingkan hanya conjunction biasa, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi hari ini kita sudah kenalan, sudah belajar juga. Nanti tinggal teman-teman latih asah dari latihan yang sudah saya susun atau sudah saya sediakan di Drive. Dan ketika teman-teman menemukan kesulitan pun latihan, silahkan japri saya, teman-teman. Nanti akan saya bantu menjelaskan lewat WhatsApp seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Nah, berarti kita tutup materi hari ini dan ini adalah materi terakhir tentang structure. Besok kita langsung lanjut ke listening ya teman-teman. Thank you so much for having me today everyone. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank Thank you, you. sir. All right.